wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Kembali lagi bertemu saya Nuzulia dalam Moodlearn, Muamalah Digital Learning. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas suatu akad yang menarik yang mungkin teman-teman jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Namun teman-teman tidak menyadari bahwa akad ini merupakan salah satu ajaran dalam fikih muamalah, yaitu akad jualah. Nah, seperti apa sebenarnya akad jualah ini? Mari kita bahas lebih lanjut dalam Moodlearn, Muamalah Digital Learning. Tahukah teman-teman bahwa di dalam Islam ternyata setiap bentuk penghargaan ataupun imbalan yang diberikan kepada seseorang memiliki aturan yang jelas. Nah, aturan ini diatur dalam fikih muamalah melalui akad jualah. Akad jualah merupakan salah satu akad bentuk penghargaan kepada seseorang. Akad ini seringkali kita temui dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari imbalan untuk menemukan barang yang hilang hingga akhirnya memberikan hadiah kepada seseorang yang menyelesaikan sebuah tantangan. Akad jualah adalah akad atau perjanjian di dalam Islam yang melibatkan janji pemberian imbalan kepada seseorang yang berhasil menyelesaikan tugas ataupun tantangan. Nah, dalam akad ini, pihak yang menawarkan imbalan atau disebut dengan pemberi jualah menetapkan sebuah pekerjaan ataupun tugas. Dan siapapun yang bersedia untuk menyelesaikan tugas tersebut akan mendapatkan imbalan atau penghargaan atas apa yang dijanjikan sebelumnya. Dalam Quran Surah Yusuf ayat 72 menunjukkan bahwa akad jualah sudah dikenal dan diterapkan dalam sejarah umat manusia sejak masa lampau. Penetapan imbalan dalam pencarian barang hilang pada ayat tersebut menjadi dasar praktik jualah sebagai bentuk penghargaan terhadap usaha. Dalam hadis tersebut mengindikasikan bahwa Rasulullah SAW mengizinkan pemberian imbalan bagi yang berhasil menyelesaikan tugas tertentu. Akad jualah menjadi suatu bentuk penghargaan kepada seseorang yang mengajarkan kejujuran, usaha, dan juga penghormatan atas kerja keras yang sudah dilakukan. Dengan kata lain, bahwa akad ini memberikan kesempatan bagi seseorang yang rela mengupayakan waktunya untuk mendapatkan imbalan yang layak. Dan bagi pemberi jualah, akad ini merupakan jalan untuk menyelesaikan kebutuhannya dengan tetap menghargai jasa orang lain. Dalam akad jualah ada beberapa rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah pemberi jualah, merupakan pihak yang menawarkan imbalan kepada siapapun yang bisa menyelesaikan tugas atau tantangan. Yang kedua adalah penerima jualah, yaitu pihak yang berhasil menyelesaikan tugas yang kemudian nantinya akan diberikan bentuk penghargaan atau imbalan. Yang ketiga adalah imbalan atau upah yang diberikan kepada penerima jualah dari pemberi jualah. Kemudian yang keempat adalah pekerjaan atau tugas yang harus diselesaikan sebelum akhirnya mendapatkan imbalan atau penghargaan. Agar akad jualah sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah syarat pemberi dan penerima jualah. Yang pertama adalah kedua belah pihak harus sudah balik, berakal sehat, dan memiliki kecakapan untuk bertransaksi. Yang kedua, penerima jualah harus menerima tugas dengan sukarela, tanpa paksaan karena ini adalah akad yang berbasis kerelaan. Yang kedua adalah syarat imbalan. Imbalan harus jelas jumlahnya, tidak boleh mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian. Misalnya, pemberi jualah harus menyebutkan jumlah uang atau jenis barang yang akan diberikan sebagai imbalan. Yang kedua, imbalan tidak boleh berupa sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Yang ketiga adalah syarat pekerjaan dan tugas. Tugas atau pekerjaan harus jelas dan dapat dilaksanakan. Artinya, tugas tidak boleh mengandung hal yang mustahil untuk dilakukan.
Yang kedua, pekerjaan tidak boleh melibatkan sesuatu yang haram atau melanggar syariat Islam. Yang keempat adalah syarat penyerahan imbalan. Imbalan diberikan ketika pekerjaan selesai dan tugas berhasil dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Jika pekerjaan tidak selesai, penerima jualah tidak berhak menerima imbalan kecuali jika ada kesepakatan sebelumnya. Dalam akad jualah ada beberapa hal yang penting untuk dipahami. Yang pertama adalah keterbukaan dalam tawaran. Akad jualah bersifat terbuka, yang berarti siapapun dapat menerima tawaran pekerjaan tanpa ada penunjukan langsung dari pemberi jualah. Tawaran biasanya diumumkan secara umum, memungkinkan siapa saja yang mampu dan ingin melaksanakan tugas untuk berpartisipasi. Yang kedua adalah kepastian imbalan. Imbalan yang dijanjikan harus jelas, spesifik, dan pasti. Pemberi jualah wajib menentukan besaran atau bentuk imbalan sejak awal agar penerima jualah tidak mengalami ketidakpastian mengenai apa yang akan diterima setelah tugas selesai. Ketidakjelasan dalam imbalan dapat membuat akad ini menjadi tidak sah. Yang ketiga adalah pekerjaan yang dapat diselesaikan. Pekerjaan yang ditawarkan harus realistis dan bisa dilaksanakan oleh orang yang menerima tugas tersebut. Tugas yang mustahil atau berlebihan tidak bisa dijadikan objek dalam akad jualah. Yang keempat adalah hak penerima jualah dalam akad. Penerima jualah tidak memiliki kewajiban mutlak untuk menyelesaikan tugas jika ia memutuskan berhenti di tengah jalan. Akad ini tidak mengikat penerima jualah secara penuh sampai ia menyelesaikan tugas, berbeda dengan akad lainnya seperti akad ijaroh. Yang kelima adalah kewajiban pemberi jualah memberikan imbalan. Pemberi jualah memiliki kewajiban untuk memberikan imbalan kepada siapapun yang berhasil menyelesaikan tugas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Yang keenam adalah syarat dan rukun akad yang jelas. Dalam akad jualah, baik pemberi maupun penerima harus memenuhi syarat dan rukun akad, seperti kesanggupan untuk bertransaksi, pekerjaan yang diperbolehkan dalam Islam, dan imbalan yang halal dan tidak mengandung unsur riba ataupun goror. Yang ketujuh, tidak ada unsur riba, goror, ataupun maisir. Akad jualah harus bebas dari goror, baik pekerjaan yang diminta, kriteria penyelesaian, maupun imbalan harus jelas. Hal ini untuk menghindari kebingungan atau konflik antara pemberi dan penerima jualah. Demikianlah pembahasan kita mengenai akad jualah dalam fikih muamalah. Melalui akad ini, Islam memberikan ruang bagi setiap individu dalam meraih manfaat melalui usaha yang halal dengan prinsip kejelasan dan keadilan di dalam imbalan. Melalui akad jualah mengajarkan kita pentingnya saling membantu untuk mencapai sebuah tujuan dengan tetap menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak. Semoga pemahaman ini bisa menambah wawasan kita mengenai prinsip transaksi di dalam Islam dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.